Pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan kembali bincang COVID Talk kita bersama Wali Kota Metro. Pak Wali, Ya. tadi mohon maaf sempat terjeda. Sangat menarik sekali Pak Wali sampaikan bahwa untuk bisa terhindar dari COVID itu perlu mematuhi prokes secara ketat, kemudian juga dengan beberapa macam program. Sampai dengan saat ini, dari kacamata Pak Wali di lapangan, apakah rakyat Metro itu sudah sangat antusias dalam mematuhi protokol kesehatan atau masih ada yang membandel sehingga mereka itu juga perlu sanksi tegas? Ya, terima kasih. Kita lihat perjalanan. Jadi Desember itu kita merah. Kemudian masuk Januari, ya sampai sekarang itu kita masih orange. Tapi ada yang harus kita lihat dari angka-angka. Jadi angka-angka kita, ya pada bulan Januari itu kasus kita 254. Kemudian Februari naik 260 sekian. Kemudian pada Maret ya kita mulai melandai ini. Ya. Di titik 84. 84. Ya. Kemudian pada bulan April naik sedikit. Ya. 158. Di bulan Mei kita mulai melandai lagi. Sedangkan kita menghadapi apa? Menghadapi lebaran. Ya, mudik. Kita punya 5 pintu nih. Ya. 5 pintu untuk orang masuk Metro. Karena Metro itu adalah pusat di mana perdagangan, pendidikan, ya ada 14 perguruan tinggi, rumah sakit, rujukan, regional ada di situ, regional 2. Jadi masuk orang 5 pintu. Ini nggak bisa diatasi saja dari penyekatan checkpoint itu. Ada yang lolos, maka kita punya PPKM skala mikro. Poinnya PPKM skala mikro itu adalah pemberdayaan masyarakat. Bagaimana tidak pada tingkat RT. Jadi begitu orang ya masuk ke satu RT itu sudah dilakukan deteksi dini. Early warning namanya. Early warning ya. Siapa dia yang datang? Early warning system. Apalagi berasal dari luar daerah. Luar daerah. Kita tanyakan identitasnya dengan cara-cara kekeluargaan, humanis. Dari luar kita minta untuk melihatkan apa? Surat-surat perjalanan. Yang kedua pemeriksaan rapid antigen. Nah, kalau rapid antigen itu dalam 3 hari dalam proses perjalanannya masih negatif, artinya boleh ke rumah keluarganya. Ini yang loss ya. Yang lainnya dengan PPKM di mana RT langsung melakukan early warning, deteksi dini. Apa yang kita lihat? Ketahanan lainnya adalah apalah? Kamtipmas. Ini penting sekali. Kita bisa melihat orang-orang yang masuk ke satu wilayah. Nah, di PPKM skala mikro ini juga ada apa? Ada nilai kerjasama, komitmen bersama, sinergi untuk bersama-sama mengatasi masalah apa? Masalah pandemi seperti ini. Maka terlibatnya banyak situ. Ada 4 fungsi di PPKM itu. Pertama kali adalah pencegahan. Siapa yang bekerja di sini? Semua masyarakat, mulai tingkat RT, di situ juga ada tokoh masyarakat, ya, alim ulama, Karang Taruna, ya, ibu-ibu dasawisma, semuanya masuk sini. Nah, yang fungsi kedua, kalau ada yang menderita, misalnya panas gitu ya, seperti flu light syndrome, atau dia sudah nyata benar antigennya reaktif, ya, yang mereka asimptomatik tanpa gejala kita lanjutkan pemeriksaan swab. Nah, kita sekarang sudah cukup 1 jam saja untuk mendiagnosis. Kalau 3 minggu lalu masih 5-7 hari. Karena swabnya kita PCR-nya di Bandar Lampung. Sekarang di Metro sudah. Sekarang sudah ada ya. Sudah. Dengan termasuk TCN. dengan mobile PCR katanya kita sudah ada ya Pak Kita Wali? sudah dengan TCN, ya, dengan metode jemput bola. Iya, bekerja sama dengan rumah sakit juga. Jadi rumah sakit, nah nanti masuk di titik situ, artinya PPKM cepat bekerja. Dan kita evaluasi setiap minggu. Jadi lurah, nanti RT-RT tersebut melaporkan ke lurah. Lurah membuat penilaian zonasi. Oh iya, di satu RT ini hijau. Kenapa? Nggak ada kasus. Di rumah tangga itu nggak ada kasus. Oh ini kuning. Kenapa? Ada 1-2 kasus di rumah tangga. Ini terlaporkan terus setiap minggu. Orange kalau dia ada 2-3 kasus. Kemudian merah
ada lebih dari 5 kasus. Ya, bagaimana tindakan kita? Kalau kita mendapatkan daerah misalnya merah, itu kita lockdown. Ya, Tapi kan artinya regional yang sangat kecil sekali. ya. Yang lainnya apa? Kita juga tetap memikirkan bagaimana masalah sosial. Nah ini kita bersama-sama, itu yang disebut pembinaan juga. Pembinaan, nanti. ya. Pembinaan pendukungnya di situ. Pembinaan kita bekerja semua. OPD bekerja semua di situ. Jadi bukan hanya membatasi, tapi juga ada pembinaan masyarakat dan pelibatan seluruh stakeholder. Jadi ada ya, Pak pencegahan, ada penata laksanaan, ada pembinaan, ada pendukung. Penduduk misalnya masalah sosial yang berhubungan, karena kan kita tahu dampak ekonomi juga. Maka juga kita ingin ekonomi juga bangkit, jangan sampai tidak bangkit. Itu penting sekali. Pak Wali, sebagai wali kota dengan latar belakang seorang dokter, apa sih yang akan kita lakukan secara berkelanjutan untuk mencegah penyebaran klaster keluarga? Karena kita tahu bahwa beberapa kasus di Metro itu ada penyebaran di tingkat keluarga. Nah, apakah ini akan ada evaluasi, kemudian juga atau Pak Wali sendiri memiliki program khusus agar penyebaran di tingkat keluarga itu bisa dieliminir? Ya, terima kasih. Pada saat Februari saya sudah melihat kecenderungan bahwa pandemi ini harus betul-betul dikelola, dimanajemen dengan baik sekali. Dan kita melakukan studi dan nyata betul klaster tertinggi ada rumah tangga. Kenapa? Di rumah tangga kita tidak tahu, ada OTG mungkin ya. Mereka tanpa gejala, 74% tanpa gejala. Apalagi mereka yang punya kontak erat berasal daerah luar. Begitu mereka masuk, makanya PPEK tadi sudah, RT-nya sudah langsung tanya ini. Responsif sekali ini RT-nya. Bertanya dari mana. Nah, kita lihat bagaimana kalau dia reaktif, terkonfirmasi misalnya, sudah terkonfirmasi, ya artinya sudah merupakan orang sakit lah gitu. Ya. Maka kita tidak boleh lakukan di rumah. Isolasinya nggak boleh. Nah, kita punya tahapan isolasi. Ada 3 tahapan yang kita bentuk berdasarkan apa? Berbasis Kelurahan Tangguh Nusantara. Jadi kita sudah membentuk dalam 26 hari, ya 22 Kelurahan Tangguh Nusantara. Di Kelurahan Tangguh Nusantara itu ada tangguh penata laksanaan yang 4 fungsi tadi masalah COVID itu ya. Kemudian dia tangguh dalam keamanan, ketertiban. Yang ketiga adalah tangguh dalam masalah sosial. Pengentasan masalah sosial. Yang keempat adalah dia tangguh dalam peningkatan masalah ekonomi. Maka kita buat rumah isolasi. Isolasi yang pertama kita berdasarkan isolasi kelurahan tangguh namanya. Jadi 1 kelurahan tangguh, 1 rumah isolasi. Pak Wali, Ya. mohon maaf, kita harus jeda lagi sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, masih akan kita kupas soal penanganan isolasi di Metro setelah jeda pariwara berikut.